Oke, hai semua. Hai. Hai. Hai Abdul. Hai Ahmad. Hai Gede. Hai Hian. Oops. Hai Mahat. Hai Muhammad. Hai Radawi. Hai Jess. Hai Zara. Hai Ahmad Johari. Ada 2 Ahmad hari ini. Hai Chris, selamat datang. Hai. Oke, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Oke, bagus. Saya pun baik di sini. Pertamanya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Sebelum kita mulai kami punya presentasi untuk hari ini, saya mau cek kalau semua boleh nampak saya punya screen dan boleh dengar suara saya dengan terang. Kalau boleh tolong type dalam chat box, tolong bagi tahu dalam chat box. Semua terlihat. Oke, thank you Antonio. Selamat datang. Thank you Radawi. Oke, bagus. Semua nampak ya cara berdagang. Topik kita hari ini adalah emas. Hai Jen, selamat datang. Hai Zara, selamat datang. Hai. Oke, bagus. Semua boleh dengar, boleh nampak, terlihat, screen pun terlihat ya. Oke, saya harap semua, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna dari webinar ini, tapi semua mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja, tidak ada apa-apa pasal mengenai fokus atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berfungsi. Oke, semua setuju dan paham? Hai Gede, selamat datang. Oh, Mika. Hai Jaylim, selamat datang. Oke, semua paham ya? Hari ini sesi pelajaran sahaja. Ini bukan trading advice ya. Oke, saya akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Yang belum lagi kenal dengan saya, sebab saya nampak hari ini kebanyakan kawan baru. Ada juga regular hari ini, Muhammad, Zara, Joesh, Jess, ya selamat datang. Yang lain, selamat datang yang pertama kali di sini, selamat datang. Oke, saya memperkenalkan diri sendiri, nama saya Cassandra, atau boleh panggil saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Everest Fortune Group yang berduduk di Singapura. Tentang kenangan saya memang banyak. Hai Hian. Oke, kenangan saya memang banyak. Saya kerja di bank, saya memang dalam finance industry. Oke, saya juga kerja dengan Singapore Airlines, saya law major. Oke, saya punya kenangan banyak, tapi kenangan saya yang paling penting adalah kenangan dalam trading. So, dalam trading saya sudah lulus ujian FTMO dan My Forex Fund sebanyak 6 kali. Oke, slide ini belum kena update ya. 6 kali. Jadi yang tidak tahu atau tidak kenal dengan ujian-ujian ini adalah ujian trading. Jadi untuk seorang trader lulus ujian ini, trader itu mesti mendapat profit sebanyak 10% atau 8%. 10% lah.
up to 10% dalam sebulan. Jadi satu bulan itu 30 hari, Saturday, Sunday tidak kira ya, weekend tidak kira. Jadi satu bulan ada 22 trading days. Trader itu mesti mendapat 10% profit dalam 22 hari itu. Jadi saya sudah lulus ujian itu sebanyak 6 kali. Sekarang ini saya tengah menduduk ujian ke-7. Oke, so kalau apa-apa yang saya berkongsi di webinar hari ini adalah saya punya experience sendiri. Saya harap apa-apa yang saya berkongsi hari ini boleh membantu kamu untuk mengembangkan account pelanggan sendiri. Hai Henny, selamat datang. Hai Denny, selamat datang. Oke, selain itu, ini penting ya. Actually saya orang Malaysia, jadi kita punya bahasa mungkin ada lain sedikit. Saya biasa cakap bahasa Malaysia, tapi saya tahu kebanyakan di sini orang Indonesia ya. Jadi kalau kamu tidak faham, kalau ada apa-apa soalan kamu tanya dalam bahasa Indonesia, saya tidak dapat jawab, saya akan jawab dalam bahasa English. Oke? Saya harap semua faham ya. Oke, thank you. Thank you. Saya harap semua masih paham lah. I think ujian FTMO di mana Kak? Kamu boleh type di Google ujian FTMO, dia akan keluar juga dia punya informasi. Oke, kalau kamu lulus, kamu akan dapat funding. Oke, saya sudah lulus 6 kali, sekarang tengah menduduk ujian ke-7. Ujian ini hanya 1% trader lulus saja. I think 1.4% trader lulus, yang 98% trader itu semua gagal. Jadi ujian ini memang tidak senang, tapi tidak apa, trading itu memang boleh. Trading adalah skill yang kamu boleh belajar. Kalau kamu boleh belajar skill ini, kamu punya untung atau kamu punya profit memang banyak. Okay? Hai Tachoy, selamat datang. Yes, yes, only 1% pass, 1.4%. Ya, hanya 1.4% trader yang menduduk ujian ini lulus ya. Saya sudah lulus 6 kali, so saya harap apa-apa yang saya berkongsi di sini, kamu akan membantu kamu untuk mengembang account kamu lah. Oke, jadi topik kita hari ini adalah untuk memahami emas. Topik hari ini I think kebanyakan fundamental dan sejarah tentang emas. Oke, biasanya kita buka kelas khusus untuk bisa nulis. Lain kali kalau cukup masa. Oke, so topik hari ini mungkin ada yang rasa boring, okay? Sebab hari ini kita punya topik dia berat dengan sejarah emas dan fundamental emas, okay? Jadi kita boleh faham dengan emas. Nanti kalau kita sudah siap dengan slides semua webinar presentasi ini, saya ada 17 slides, okay? Kalau saya sudah siap dengan slides ini, kita boleh terus kepada trading view dan saya boleh berkongsi cara untuk mendapat setup memakai technical analysis. Jadi webinar untuk hari ini 1 jam. First part kita akan bagian pertama kita akan fokus dengan fundamental dan sejarah emas, dan bagian kedua kita akan pergi kepada trading view untuk cari setup memakai technical analysis. Okay? Technical analysis adalah teknik yang saya sebagai seorang trader saya pakai untuk mendapat setup, untuk mendapat profit saya dan untuk lulus saya punya ujian-ujian lah. Oke, biasanya walaupun trading itu ada banyak teknik, ada banyak analisis, kamu boleh pakai fundamental analysis, technical analysis, ada apa lagi analisis. Oke, memang ada berbagai-bagai analisis, tapi untuk saya punya specialty adalah technical analysis. Oke, jadi kalau ada apa-apa soalan tentang technical analysis, kamu boleh tanya dalam chat box. Jangan tanya yang bukan-bukannya. Oke, jadi semua yang perlu Anda ketahui tentang logam mulia yaitu emas. Emas itu bila saya buat research, dia memang topik yang besar, dia memang topik yang luas. Jadi hari ini saya hanya fokus dengan kepentingan emas dalam trading ya, dalam forex. So dalam webinar
hari ini Anda akan mempelajari konsep trading emas online, bagaimana cara melakukan trading emas, bagaimana cara kerja dari gold trading, perbedaan transaksi emas fisik dengan trading. Sebentar ya, sorry, ada yang tidak dengar. Semua yang lain dengar? Joesh tidak dengar, yang lain boleh dengar? Oke, thank you Henny. Oke, selain Joesh, yang lain boleh dengar ya dengan terang. Semua oke. Saya rasa hanya Joesh yang tidak dengar. Hi Joesh, please exit and re-enter. Mungkin dia punya audio atau speaker ada masalah. Oke. Oke, bagus. Oke, webinar hari ini kamu akan belajar bagaimana cara kerja dari gold trading, perbedaan transaksi emas fisik dengan trading emas online, kelebihan dan kekurangan trading emas, dan karakteristik emas di pasar dunia, faktor apa saja yang mempengaruhi harga emas, dan siapa orang yang menghasil dari trading emas. Oke, selain itu kita akan cover tips untuk mendapat setup untuk pasangan-pasangan emas dengan memakai technical analysis. Itu adalah bagian kedua webinar ini ya. Oke. Yang bagian pertama webinar ini mungkin ada boring sedikit ya, memang sebab dia sejarah. Oke, please bear with me. Oke, mungkin ada yang rasa boring tadi. It's good to know. Semua informasi yang saya berkongsi dalam webinar ini memang bagus. Kamu tahu lah, oke? Oke, so gold standard system muncul di abad ke-18 merupakan peristiwa penting dan dalam sejarah lahirnya pasar wang di dunia. Sebelum adanya aturan mengenai standar emas, negara di dunia menggunakan perak dan emas sebagai alat tukar atau alat pembayaran internasional. So, namun terjadi masalah emas dan perak nilainya dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan secara global. Secara contoh, penemuan sebuah tambang emas baru biasanya akan menekan harga emas. Ada yang akhirnya memunculkan gold standard system ini, yaitu pemerintah akan menjamin suatu nilai tukar dengan mata wang pada sejumlah emas. Begitupun sebaliknya, artinya mata wang bisa di-backup oleh sejumlah emas yang sepandang. Dengan begitu, sudah jelas bahwa pemerintah harus memiliki cadangan emas yang bisa memenuhi jika Anda permintaan pada penukaran mata wang. Di akhir abad 19, seluruh negara dengan perekonomian maju telah menentukan mata wang yang memiliki nilai dengan 1 ons emas. Oleh sebab itu, seiring perjalanan waktu mulailah muncul perbedaan harga 1 ons emas di antara dua mata wang berbeda, sehingga menjadi kurs baras di antara dua mata wang. Ini adalah awal munculnya valuta asing di dunia. Oke, jadi emas itu, namun tetanya gold standard sistem tidak bisa bertahan dan runtuh pada Joes mendatang. I hope your audio is working now. Okay, thank you. Oke, namun tertanya gold standard system. Oke, saya akan coba cepat-cepat kasih siap bahagian 1 webinar ini ya. Bahagian pertama yaitu sejarah emas. Oke, supaya kita boleh cepat-cepat pergi kepada trading view untuk cari setup. Oke, saya tahu kebanyakan di sini menunggu setup. Kebanyakan menunggu buat technical analysis. Tidak apa, sejarah itu memang boring untuk saya juga. Oke, so
namun tertanya gold standard sistem tidak bisa bertahan dan runtuh pada permulaan Perang Dunia I kerana adanya perseteruan dengan negara Jerman. Negara yang ada di Eropah mulai berfikir untuk menyelesaikan projek militer yang besar, maka pada saat itu mereka mulai melakukan pencetakan wang guna membiayai projek tersebut. Kebutuhan financial yang projek tersebut dinilai sangat besar sehingga mereka kekurangan emas untuk bisa membackup wang yang sudah mereka cetak dalam jumlah besar. Hal ini akhirnya menimbulkan inflasi, yaitu Bretton Woods System menjelang akan mengadakan PD2 negara yang tergabung dalam aliansi persekutuan mulai merasa jika mereka harus membuat sebuah sistem moneter agar dapat masuk dan mengisi kekosongan yang timbul akibat rusaknya gold system standard. Di tahun 1944, tepatnya pada bulan Julai, 700 lebih dari perwakilan sekutu membuat satu pertemuan di Bretton Woods, Amerika Selatan. Tujuan dari adanya pertemuan ini adalah agar menghasilkan suatu kesempatan yang dikenal dengan istilah Bretton Woods System. Ini adalah untuk memulai moneter secara internasional. Slide-nya tidak update, Kak. Yang lain nampak saya punya slide. Oke, saya punya slide sekarang ini adalah chart gold price history. Semua nampak? Yes, oke. Saya rasa hanya GD yang tidak nampak atau Mika. Mika sekarang boleh nampak saya punya slide. Oke, thank you. Tidak apa. Hi. Hi, Ash. Yes, can see. Okay, hi, Ash. Selamat datang. Tidak apa lambat. It's okay. The first part of the webinar is just history of gold. Don't worry, you're not missing much. You're not missing much. Don't worry. You can watch a documentary on YouTube later if you want. Okay. Okay, jadi pendapatan Bretton Woods System antara lain method menggunakan kurs valuta asing tetap USD menjadi pengganti gold standard system dan menjadi mata wang utama, membentuk 3 badan internasional guna melakukan pemantauan pada aktivitas ekonomi di dunia. 3 badan tersebut adalah International Monetary Fund, International Bank for Reconstruction and Development, and General Agreement for Fix and Trade. Sedangkan fitur utama pada sistem ini adalah US dollar yang menjadi pengganti emas sebagai mata wang tukar utama di dunia. US dollar menjadinya mata wang utama di dunia yang akan terus dilindungi. Ini yang kemudian menjadi salah satu alasan gagalnya Bretton Woods System ini. 25 tahun kemudian sistem ini mendapatkan beberapa masalah. Pada awal tahun 1970, cadangan emas yang dimiliki oleh Amerika Syarikat sangatlah sedikit. Akibatnya, Departemen Kewangan milik Amerika Serikat tidak memiliki cukup emas untuk menentuk US dollar yang dimiliki oleh bank sentral yang ada di dunia. Hingga akhirnya tahun 1971, tepatnya bulan Agustus, Richard Nixon yang merupakan Presiden Amerika Syarikat saat itu mengambil langkah menolak adanya permintaan tukar US dollar pada emas. Ini merupakan berakhirnya Bretton Woods System. Okay, walaupun sistem ini tidak bertahan lama, tetapi sistem tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan. 3 badan yang dibentuk telah melakukan transformasi menjadi IMF, International Bank Reconstruction and Development, dan GATT yang kemudian bertransformasi menjadi World Trade Organization.
Oke, jadi emas menjadi salah satu jenis investasi yang sering diperjualbelikan karena sangat berharga dan memiliki nilai yang tinggi. Telah lama ini investasi pada emas tidak lagi hanya sekedar tentang menjual ataupun membeli emas fisik dan bentuk bantangan lalu kemudian menyimpankan di safe deposit box. Justru saat ini telah banyak orang melakukan investasi dalam jual beli emas melalui trading yang dikenal dengan trading emas online. Tujuannya sudah tentu untuk menumbuhkan kekayaan. Salah satu alasan kenapa banyak orang melakukan trading emas secara online adalah karena kemudahan dalam setiap transaksinya, sehingga tak sedikit dari mereka yang memutus untuk beralih dari investasi emas fisik ke trading emas online yang menjadi seorang trader. Okay, selain tidak perlu menguras biaya berlebih untuk berinvestasi pada emas, para trader pun akan lebih mudah dan luaskan dalam mendapatkan keuntungan dari nilai yang meletak pada emas tanpa perlu memiliki fisik dari emas tersebut. Itulah mengapa trading emas online menjadi salah satu jenis investasi terbaik untuk melakukan diversifikasi portfolio investasi. Tapi sebelum lebih jauh membahas tentang trading emas yang dilakukan sebentar ya. You may be experiencing degraded audio quality in your recording. Please. Yang semua boleh dengar ya. Okay, I think should be okay. Okay, tidak apa. Konsep trading emas online di sini hanya pertama yang perlu Anda memahami adalah konsep dari trading itu sendiri. Secara sederhana, trading adalah suatu kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan di pasar wang dunia atau yang lebih dikenal dengan istilah forex atau foreign exchange, di mana tujuan dari aktivitas trading ini adalah untuk mendapat keuntungan dari perbedaan harga pada pasangan mata wang dan dalam kurun waktu tertentu yang dikehendaki oleh seorang trader. Kemudian mengenai emas di pasar wang, emas ini dipasang dengan mata wang Amerika Serikat, di mana simbol dari pasangan tersebut adalah XAUUSD. Okay? XAUUSD. Jadi ketika Anda misalnya melakukan transaksi beli atau buy, maka Anda sedang menjual USD dan di saat yang bersamaan Anda juga tengah membeli emas XAU. Saya rasa kebanyakan boleh faham ini dengan senang. Begitunya ketika Anda melakukan jual, sell, maka saat itu Anda sedang membeli USD dan menjual emas XAU pada waktu yang bersamaan. Sederhananya, ketika Anda membeli XAU USD, maka sebenarnya Anda sedang menukar USD dengan XAU. Sebaliknya, apabila Anda menjual XAU USD, maka saat itu Anda sebenarnya tengah menukar XAU dengan USD. Dari transaksi jual beli emas itulah Anda mendapat keuntungan, di mana keuntungan tersebut didapat dari adanya merupakan harga emas saat Anda melakukan transaksi. Ya, sekarang kita boleh tengok pelajari bagaimana caranya Anda bisa melakukan transaksi emas online. Cara melakukan trading emas online, jika Anda jual beli emas secara fisik, Anda perlu melakukan Anda perlu melakukan transaksi di tempat-tempat tertentu seperti misalnya toko emas. Anda bisa melakukan transaksi di manapun dan kapanpun selama Anda terhubung ke internet. Trading emas secara online dilakukan melalui perantaran dan tersebut dengan broker atau pialang perjalanan, di mana tugasnya adalah untuk menghubungkan Anda, yaitu seorang trader, dengan
para wang dunia, tempat di mana Anda bisa melakukan jual beli emas. Dengan kata lain, broker hanyalah sebagai perantara atau fasilitator agar Anda dapat melakukan transaksi emas di pasaran. Oke? I think saya rasa kebanyakan di sini sudah paham apa macam buat trading online. Kalau tidak, kamu tidak join webinar kita pada hari ini. Oke, kita boleh tengok table di sini. Oke, apakah bezanya trading online, trading emas online dan membeli emas fisik? Oke, jadi 1 troy ounce ialah 1 gram. Oke, artinya harga emas per gram adalah 1.720 US dollar dibagi 31,1, yaitu sekitar 55.30 sen US dollar. Oke, dengan asumsi 1 US dollar I think 14 atau 15 ribu rupiah, maka harga per gram emas saat ini ada sekitar hampir 800 ribu rupiah. Oke, saat yang dipakai dalam trading emas online biasanya sering tersebut sebagai lot, di mana satu lot sama dengan 1 troy ounce emas. Oke, satu lot bersama dengan 1 troy ounce emas. Yang bingung tidak apa ya. Ini semua hanya it's good to know, tapi saya rasa yang lebih penting adalah kamu punya ability kira risk to reward. Oke? Oke, jadi jika saat ini Anda membeli satu lot emas dalam bentuk fisik di harga 1.720 US dollars, maka transaksi Anda tersebut bernilai 172.000 dengan asumsi 1 dolar saat ini adalah 14.000 atau 15.000 rupiah, maka Anda perlu menyiapkan modal sebesar 2.41 miliar rupiah untuk melakukan pembelian emas sebanyak 1 lot. So, berbeda dari trading emas konvensional, pada trading emas online, Anda justru tidak perlu menyiapkan modal sebesar 2.4 miliar rupiah hanya untuk membeli emas sebanyak 1 lot. Oke, jadi kenapa kalau kamu buat trading online, kamu punya capital memang rendah? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu kenapa kalau kamu buat trading online, dia punya harga lain dengan kalau kamu beli emas fisik? Oke, thank you. Thank you, Antonio. Thank you, Henny. Thank you, Joash. Thank you, Muhammad. Memang betul leverage, okay? Kerana dalam trading emas online ada yang namanya leverage dan contract size. Artinya, Anda hanya perlu memiliki modal sebesar 1.000 US dollar untuk melakukan transaksi tersebut. Jauh sekali bukan perbedaannya, memang jauh kan? Oke, dengan modal yang jauh lebih kecil pada trading emas online, tentu saja Anda dapat memperoleh profit dengan presentasi yang lebih besar berbanding modal awal. Di samping itu, trading emas fisik bersifat satu arah di mana Anda perlu membeli emas terlebih dahulu untuk kemudian menjualnya, sedangkan pada trading emas online, tanpa perlu memiliki fisiknya pun Anda bisa menjual dan membeli. Inilah yang tersebut sebagai two-way opportunity. Oke, sederhananya Anda tetap bisa untung baik itu ketika menjual maupun membeli tanpa perlu memiliki fisiknya terlebih dahulu. Oke, jadi itu adalah kebaikan dengan trading online sebab kamu boleh pakai leverage dan contract size. Oke, fundamentals yang mempengaruhi emas dan apakah yang menggerakkan emas. Oke, ini pentingnya sebab biasanya bila saya buat trading atau setup untuk XAU USD atau emas, oke, saya hanya pakai technical analysis. Tapi kalau kamu seorang trader yang rajin,
Okay, kamu memang ada banyak masa lapang. Okay, kamu boleh gabungkan kamu punya analisis dengan fundamental analysis. Okay, jadi sekarang kita akan go through apakah jenis-jenis fundamental analysis yang mempengaruhi emas. Okay, technical analysis itu bagian kedua webinar ini kita akan tengok bersama-sama. Okay, tapi sekarang kita faham dulu apakah fundamental analysis yang affect gold. Okay, okay, so memang ada beberapa faktor. Yang pertamanya adalah dasar monetary. Sentiasa penting untuk mendengar dengan membaca apa yang Fed katanya. Dasar monetary mungkin mempunyai pengaruh terbesar ke atas harga dengan dagangan emas. Seperti yang Anda ketahui, dasar ini diurus dan dikawal oleh Reserve Persekutuan. Perkara tersebut boleh menyebabkan beberapa langkah besar untuk diperhatikan dalam pasaran. Kadar bunga iaitu ia boleh menjadi pergerakan harga aset kerana ia disertakan dengan satu set faktor khusus yang mungkin Anda kenali sebagai kos peluang. Ia mengandaikan keuntungan yang dijamin untuk saya punya slide stuck ya sebentar. Okay, sorry. Dia juga membenarkan beberapa peluang untuk kemenangan yang lebih besar dalam jangka masa tertentu. Salah lagi faedah besar perdagangan emas iaitu aset itu datang dengan peluang yang agak rendah untuk melepaskan instrumen berasaskan faedah tidak seperti kebanyakan aset lain, termasuk bond, saham, DLL, urusan dan DLL. Urusan Fed, faktor ini juga boleh menggerakkan pasaran dengan hebat. Sekali dalam 6 minggu, Jawatan Kuasa Pasaran Terbuka Persekutuan FOMC mengadakan mesyuarat tetap untuk membincangkan keadaan ekonomi US sekarang dan langkah untuk melaksanakan dasar monetary dalam masa terdekat. Katakan Jawatan Kuasa mengumumkan kadar faedah yang stabil. Ini bermakna harga dengan emas kemungkinan besar dan akan naik. Okay, jadi kalau kamu seorang trader yang memakai fundamental analysis, kamu boleh sambungkan dengan membaca news, dengan mendengar data FOMC, dengan combine dengan economic data lah. Okay, bukan economic data. Dasar monetary. Okay, saya sebagai seorang trader, saya hanya pakai technical analysis, saya tidak sambung dengan fundamental analysis. Kenapa? Sebab saya rasa technical analysis, dia memang sudah bawa saya banyak untung, saya memang puas dengan technical analysis. Tapi dalam company saya atau di sini, The Everest Fortune Group di Singapura sini, okay, kita ada juga seorang trader yang hanya memakai fundamental analysis untuk buat trading, okay? Dia hanya memakai fundamental analysis, dia tidak pakai technical analysis atau dia kurang pakai technical analysis. Sampai sekarang dia punya profit dalam trading lebih daripada $1 juta. Okay, jadi analisis atau apa-apa jenis analisis yang kamu mau pakai itu terjatuh kepada sendiri. Saya memang suka pakai technical analysis, tapi ada yang suka pakai fundamental analysis. Okay? Okay, selain itu, faktor kedua yang boleh affect gold atau emas adalah data ekonomi. So, data ekonomi adalah satu lagi pemecah yang berpengaruhi yang boleh menjadikan harga aset serta keseluruhan pasaran bergerak. Di sinilah Anda mungkin perlu bertimbang beberapa alat analisis asal garis dasar. Mereka mungkin termasuk laporan pekerjaan dan kadar pekerjaan, data upah dan pembuatan, pertumbuhan GDP dan beberapa maklumat lain untuk memastikan gambaran keseluruhan data ekonomik yang lebih luas. Faktor-faktor ini boleh membuat Fed
atau FED mengambil keputusan monetary tertentu yang akan memberi kesan kepada harga perdagangan emas dengan cepat. Okey, selain itu faktor ketiga adalah bekalan dan permintaan atau supply and demand, iaitu supply factors. Okey, faktor penting yang sebenarnya mempergerakkan mana-mana harga aset atau pasaran. Selain itu, ia adalah salah satu daripada beberapa faktor yang boleh memacu harga fizikal emas. Seperti biasa, permintaan yang tinggi menyebabkan bekalan yang lebih rendah dan menarik harga. Sebaliknya, peningkatan bekalan membawa kepada kenangan permintaan dan penurunan harga. Okey, faktor keempat adalah inflation. Okey, inflasi juga boleh disifatkan sebagai kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Ia bukan peraturan emas, tapi tahap inflasi yang lebih tinggi cenderung untuk menolak harga emas lebih tinggi. Okey, walaupun kalau kita pakai prinsipal ini atau basics ini, yang inflasi itu akan menolak harga emas dengan lebih tinggi. Kalau kita nampak charts yang baru saja ini, kita boleh nampak walaupun inflasi itu naik, harga XAU USD turun pula. Kamu ada notice? Okey, saya ada soalan di sini dari Hian. Bagaimana melihat supply dan demand pada pasangan emas? Okay, I'll come back to you with that answer in a while. Saya akan jawab kamu punya soalan sebentar. Saya habis slide ini. Lepas itu, saya punya slide mau tamat. Sudah tinggal 4 slide. Lepas itu, saya boleh jawab kamu punya soalan ya. Okay, jadi jika inflasi rendah, kita boleh memperhatikan deflasi harga emas. Inflasi bukan sahaja pengaruhan harga aset, tetapi juga menunjukkan kekuatan ekonomi serta potensi untuk berkembang. Ekonomi yang berkembang bermakna bekalan wang berkembang, aset terjadi dan lebih mahal untuk dibeli, untuk menyebabkan harga emas fizikal lebih tinggi. Okey, ini adalah sebabnya saya sebagai seorang trader, saya tidak suka pakai fundamental analysis untuk cari setup dan buat trading. Okey, kenapa? Sebab kalau kita ikut fundamental emas, iaitu inflasi naik, harga emas turun. No, wait. Inflation naik, harga emas naik. Inflasi turun, harga emas dia stable. Okey, tapi kita boleh nampak dalam tahun 2022, iaitu tahun lalu, walaupun inflasi memang tinggi, I think inflasi tahun lalu adalah 7.8% kalau saya tidak silap, atau lebih daripada 8%, tapi kita boleh nampak harga XAU USD itu masih menurun walaupun inflasi tengah menaik. Okey, itu adalah sebabnya saya tidak suka pakai fundamental analysis, tapi saya kenal juga trader yang pakai fundamental analysis untuk mendapat setup dan untuk mendapat untungnya, memang boleh juga. Okey, tapi untuk saya personally itu adalah sebab saya tidak pakai fundamental analysis. Okey? Okey, faktor kelima, pergerakan mata wang. Apabila kamu menyebut pergerakan mata wang, kami maksudnya dengan US dollar, okay? Has retained value over time, okay? Atau central bank, okay? Dari segi sejarah, harga emas dikuasakan oleh US dollar yang menjadikan mata wang itu salah satu pengaruh harga aset yang paling kuat. Ideanya agak mudah, baik harga US dollar pergerakan turun, harga emas naik. Okey, itu adalah fundamentals ya. Okey, economic fundamentals. Sebaliknya, jika US dollar menjadi lebih kukuh, harga emas bergerak secara songsang.
Okay, yeah, that's why I don't like to use fundamental analysis. Fundamental analysis dia punya basis, I think untuk tahun 2022 tidak boleh dipakai. Okay, kita hampir siap. Korelasi teknik utama yaitu untuk sambungkan fundamental dengan technical. Okay, so jenis perdagangan emas, Anda boleh memperdagangkan emas dengan forex, dengan CFD, dengan niaga hadapan, dengan ETF, atau Anda boleh memilikinya. Nilai emas berubah sepanjang masa dan harganya bergantung sepenuhnya pada penawaran dan permintaan. Okay, sebelumnya telah digunakan sebagai bentuk mata wang dan dapat perdagangan dengan beberapa cara yang berbeza. Okay, yang lain ini tidak penting, jadi saya tidak mau cover. Okay, so 4 sebab Anda perlu mempertimbangkan perdagangan emas. Yang pertama, emas menyimpan nilainya sepanjang masa. Dari segi sejarah, emas telah dianggap sebagai tempat perlindungan yang selamat, yang bermaksud bahawa jika terdapat masa perjuangan ekonomik seperti 2008, okay, economic crisis 2008, emas akan memberikan sedikit kestabilan kerana ia memegang nilainya. Oleh itu, memiliki atau memperdagangkan nilai emas boleh menguntungkan pada bila-bila masa. Kedua, emas tidak stabil. Bagus untuk memperolehkan keuntungan yang lebih tinggi, sama seperti semua jenis perdagangan lain. Pelaburan dan perdagangan spekulasi dapat memperolehkan keuntungan dari kenaikan atau penurunan harga emas, dan oleh kerana emas dianggap tidak stabil, ini artinya Anda peluang terus-menerus untuk mendapat wang dari emas dan kemungkinan untuk memperolehkan pulangan yang lebih tinggi sebagai hasilnya. Ketiga, Anda tidak perlu memilikinya untuk perdagangkannya, seperti yang kita sudah cakap tadi, kamu boleh trade emas online, memakai leverage. Dan keempat, emas membolehkan pedagang atau trader itu menyimbangkan aset mereka. Ia dapat memperbagaikan portfolio pelaburan Anda, dapat membantu pedagang menyimbangkan aset mereka, dan ia menawarkan jenis pelaburan menarik lain yang berbeza dengan kelas aset lain. Okay, itu adalah kita punya topik emas untuk hari ini. Kita tinggal 20 minit, kita boleh teruskan kepada trading view untuk supaya saya boleh tunjuk cara memakai technical analysis. Regular di sini kamu memang biasa sudah dengan technical analysis, tak Choi, Henny, Muhammad, Joes, Zara, Jess. Kamu memang biasa sudah, tapi ini untuk yang lain, okay? Okay. Kita teruskan kepada trading view. Semua nampak saya punya screen XAU USD. Semua nampak saya punya screen, boleh tolong beritahu dalam chat box. Oke, untuk jawab soalan kamu, Hian, bagaimana melihat supply demand pada perdagangan emas? Oke, ini adalah soalan susah untuk saya. Kenapa? Sebab saya seorang yang specialize dalam technical analysis. Jadi cara untuk mendapat atau melihat supply dan demand adalah dengan fundamental analysis. Jadi kamu boleh tengok memang banyak faktor. Yang pertamanya adalah untuk central bank holding. Kamu mesti tengok sejarah supply dan demand. Global mine production, maksudnya dalam dunia produksi untuk gold itu ada berapa besar dan apakah demand sekarang. So kebanyakan emas di dunia sekarang dia punya pergerakan adalah dengan how do I say this? Civilian. Okay, maksudnya
Kalau kamu punya nenek atau kamu punya mama, siapa-siapa pun dia beli emas, itu adalah transaksi untuk emas. Ini adalah transaksi terbesar dalam dunia. Oke, jadi kalau kita tengok betul-betul, kalau kita like pay attention, kita boleh nampak generation sekarang dia memang tidak into gold sudah. Boleh faham? Macam generation sekarang dia orang mau beli NFT, cryptocurrency, kurang sudah orang beli emas. Emas itu kebanyakan untuk generation maybe my mom, saya punya mama kah, saya punya grandmother. Tapi younger generation sekarang dia memang tidak not so into gold. So mungkin kalau kita punya generation continue, teruskan dengan attitude ini, ada kemungkinan besar. Apakah Anda trading view untuk IC market? IC market saya rasa tidak ada trading view sendiri. So mungkin ada kemungkinan besar gold in the future tidak akan stable, or it won't become a safe haven metal. Bagaimana cara menentukan support dan resistance? Saya akan tunjuk sekarang. Apakah website untuk melihat supply dan demand emas? I think kamu boleh pergi for fundamental analysis. Biasanya, saya just type dalam Google, then you have to read articles. Fundamental analysis, itulah sebab saya tidak suka fundamental analysis. Dia punya research memang banyak. So website yang pertama yang saya boleh recommend adalah maybe gold.org, or maybe kamu boleh cari artikel di Bloomberg atau Business Times. Kita teruskan dengan technical analysis. Kita teruskan dengan technical analysis untuk jawab soalan pertama, yaitu apakah cara untuk menentukan support resistance. Support dan resistance memang senang, kamu hanya mau identify swing high, swing low. Jadi di sini kita boleh nampak di sini ada swing low. Kalau kita zoom out, di sini ada swing low. Di sini ada swing low, di sini ada swing high, di sini ada swing low, di sini ada swing high. Swing high dan swing low ini boleh dipakai sebagai kita punya support dan resistance. Bila kita tengok chart XAU-USD ini, dia punya swing, ini yang paling ketara dan ini yang paling relevant. Tapi sekarang ini, kalau kamu seorang day trader atau kamu seorang scalper, kamu boleh fokus dengan swing yang walaupun dia tidak seberapa signifikan, tapi kita boleh fokus sebab kita mau cari entry, stop loss, take profit untuk scalping atau day trading. So sebentar ya. Tadi saya sudah plot di sini. Mungkin dalam time frame daily dia nampak tidak terang, tapi kalau kamu turun kepada time frame yang lebih kecil, kita boleh nampak swing high dan swing low-nya lebih terang. Nampak di sini swing high, swing low, swing high, swing low. I think Henny dan Tachoy, kamu ada join saya punya webinar English semalam. Kita punya topik swing high, swing low. Ini topik pentingnya sebab ini topik semalam itu boleh dipakai untuk cari support dan resistance. So kita sudah identify kita punya swing high dan swing low. Sekarang kita boleh identify kita punya support dan resistance. Jadi support dan resistance pertama yang saya nampak adalah, saya akan hilangkan semua supaya tidak saya nampak kemas. Kita keluarkan horizontal ray dan kita boleh highlight di sini support dan resistance. Boleh nampak? Ini akan jadi kita punya support. Ini akan jadi kita punya support. Kenapa saya pilih zone ini atau harga di sini untuk menjadi support? Sebab di sini
harga sampai dia sentuh sekali dan dia pusing balik, dia sentuh 2 kali dan dia pusing balik. Maksudnya harga ini 1873 ini adalah harga yang signifikan, atau dalam English ini adalah key level. Okay, ini adalah key level. Maksudnya bila harga sampai ke sini, dia ada peluang untuk pusing balik. Jadi sekarang di sini harga baru sahaja tembus. Okay, dia baru saja tembus. Maksudnya support dan resistance ini walaupun dia di sana, tapi mungkin untuk sekarang ini momentum untuk XAU USD terlampau kuat. That means upwards momentum untuk XAU USD pada sekarang ini dia memang kuat. Itulah sebab dia boleh tembus 1873 ini. Okay, jadi kalau dia sudah tembus, ini bukan resistance sudah, ini akan menjadi support. Okay, boleh faham? Saya harap kamu tidak bingung ya. Okay, so itu akan jadi kita punya support. Biasanya, bukan selalu ya, tapi biasanya kalau harga sudah tembus support dan resistance, biasanya dia akan tarik balik buat retest. Sebagai seorang trader, saya akan tunggu di sini untuk masuk dengan entry buy. Okay? So sekarang ini harga sudah tembus kita punya support dan resistance, kita punya resistance, sekarang dia jadi support. Kita boleh tunggu harga dia bergerak, let price do whatever it wants to do. Lepas itu dia akan tarik balik buat retest. Di sini saya sebagai seorang trader, saya akan bersabar dan saya akan tunggu harga tarik balik sampai sini. Saya akan tunggu reversal pattern candlestick. Okay, saya akan tunggu reversal pattern candlestick. Ini memang topik yang besar, jadi saya tidak boleh cover. Okay, ini adalah contoh-contoh reversal pattern candlesticks. Kalau kamu mau, kamu type di Google, lepas itu kamu save image, okay? Kamu save image, lepas itu kamu boleh refer. Okay, so bila harga tarik balik di sini, kamu nampak candlesticks muncul reversal pattern candlesticks. Ini adalah kamu punya konfirmasi untuk masuk dengan entry buy. Okay, ini adalah kamu punya konfirmasi untuk masuk dengan entry buy. Okay, okay, so kita punya bias sekarang ini adalah harga akan tarik balik dan naik. Okay, bila kita cari setup atau kita buat analisis, kita mesti ada sebabnya. Kita mesti ada dia punya faktor kenapa kita rasa harga akan naik. Okay, jadi saya akan biasanya sometimes kalau saya rajin, okay, ini adalah this is a good habit ya. Ini adalah habit yang bagus ya. Tapi kadang-kadang saya sendiri pun tidak practice, okay. Tapi habit yang bagus, kamu boleh tulis reasons to enter trade. Okay, so pertama, kenapa kita mau masuk dengan entry buy di sini? Sebab bullish momentum. Okay, bullish momentum maksudnya sekarang ada momentumnya uptrend yang tengah menolak harga naik. Untuk menentukan support resistance apa harus pakai time frame daily? Okay, saya pakai time frame daily sebab saya seorang day trader. So biasanya saya akan pakai time frame daily, lepas itu turun kepada time frame 4 jam dan akhirnya kalau saya masih tidak dapat apa-apa setup, saya akan turun kepada time frame 1 jam. Okay, sebab saya seorang day trader. Tapi kalau kamu seorang scalper, kamu tengok time frame daily itu memang tidak relevan kepada kamu punya trading style. Kalau kamu seorang swing trader adalah trader yang memegang trade dengan nama. Biasanya kamu boleh tengok time frame daily, weekly atau monthly. Okay, so time frame yang kamu lihat itu terjatuh kepada kamu punya trading style. Trading style itu terjatuh kepada kamu punya lifestyle. Okay? Kalau kamu seorang yang sibuk, kamu tidak boleh duduk di depan komputer, tengok chart setiap hari, kamu boleh pilih swing trading.
Kalau kamu seorang yang memang banyak masa lapang, okay, kamu boleh pilih scalping. Scalping adalah trader yang tengok time frame 3 minit, time frame 5 minit, time frame 15 minit. Okay, biasanya time frame yang diorang lihat adalah time frame yang kurang daripada 1 jam. Okay, ini scalper itu diorang masuk dan keluar trade dengan cepat ya. Dalam 1 jam mungkin dia sudah masuk dan keluar trade 2 kali. Okay, so time frame yang kamu lihat itu terjatuh kepada kamu punya rasa. Saya seorang day trader. Jadi saya akan tengok time frame daily, turun kepada time frame 4 jam dan turun kepada time frame 1 jam. Okay, so sekarang ini saya punya kerja sebagai trader adalah untuk mengumpul informasi dan data. Okay, jadi dari time frame daily ini, informasi yang saya dapat di sini adalah harga baru sahaja buat breakout resistance di sini. Okay, maksudnya upwards momentum untuk daily time frame memang kuat, dia memang ada. Okay, so itu adalah sebab pertama saya memasuk dengan entry buy. Okay, so itu saya sudah dapat saya punya informasi dan saya punya data dari time frame daily. Sekarang saya akan turun kepada time frame 4 jam dengan informasi dan data yang sama. Saya akan turun kepada time frame 4 jam untuk tengok apa-apa line informasi yang saya boleh dapat. Oke, jadi dari sini, dari time frame 4 jam ini, informasi yang saya dapat, harga memang dalam uptrend. Oke, sebab harga tengah membuat higher high, higher low. Oke, boleh nampak di sini harga tengah membuat higher high dan higher low. Oke, so harga untuk 4 jam memang tengah bergerak dalam uptrend. Kalau saya nampak harga bergerak dalam uptrend, saya sebagai seorang trader, saya mau masuk dengan entry buy. Oke, kenapa? Sebab saya mau ikut wave. I don't know kalau ada yang buat surfing di sini. Oke, kalau kamu pergi beach. Oke, kamu how do I say beach in Malay? Oke, kalau kamu pergi laut dan the wave is pushing this side, kamu mau ikut wave ya, kamu tidak mau go against. Like a surfer go with the wave. Yes, that's right. That's right, Mika. Sorry, I'm trying to translate it to bahasa, but I cannot find the words. Okay, so yes, sebab harga tengah bergerak dalam uptrend, sebagai seorang trader, saya memang mau masuk dengan entry buy, sebab saya mau ikut momentum dan saya mau ikut trend. Okay, saya mau ikut momentum dan ikut trend. Okay, so sekarang saya sudah dapat saya punya bias. Selalu bila kamu tengok chart, kamu hanya soalan pertama yang kamu perlu tanya sendiri adalah should I go in with buy or sell? Okay, adakah saya masuk dengan entry buy atau sell? So kita sudah jawab kita punya soalan pertama. Soalan pertama adalah buy atau sell. Kita punya jawaban adalah buy. Okay, so kita sudah tahu kita mau masuk dengan entry buy. Soalan kedua, di manakah kita punya entry untuk buy? Di manakah kita boleh cari entry untuk buy? Kita memang tahu sudah kita mau masuk dengan entry buy, tapi di mana kita masuk dengan buy? Adakah kita masuk dalam 1840, 1860, 1880 di mana? Oke, itu adalah pentingnya untuk master atau ya, itu adalah pentingnya untuk master technical analysis. Sebab technical analysis itu dia boleh tolong kamu sebagai seorang trader untuk cari entry yang paling bagus, entry yang paling accurate. Okay? Okay, so dengan technical analysis kita cari entry buy. Kita coba cari entry buy ya. Okay, entry buy biasanya adalah zone-zone swing high dan swing low. So kamu nampak di sini ada swing high. Kamu nampak di sini ada swing high. Kenapa? Okay, ini kita boleh hilangkan. Ini tidak relevan sudah kepada kita punya analisis. Kenapa? Sebab dia terlampau jauh. Okay, ini terlampau jauh. Kita mau cari yang lebih dekat kepada harga semasa. Okay, di sini ada swing high. Jadi biasanya bila saya nampak ini, saya nampak breakout di sini, breakout. Biasanya bukan selalu ya, harga akan tarik balik
kepada sini. Lepas itu di sini dia akan terus dengan dia punya momentum. Oke, biasanya. Kenapa? Sebab harga selalu bergerak dalam zigzag pattern. Oke, biasanya harga akan bergerak dalam zigzag pattern. Jadi bila dia bergerak dalam zigzag pattern, maksudnya dia akan tarik balik. Dan di zone atau di harga yang dia tarik balik itu, di sana saya mau masuk dengan entry buy. Okay, boleh faham? Okay, thank you. Okay, so how do I know? Okay, apa macam saya tahu di sini harga akan tarik balik sampai ke sini. Sekarang kita sambungkan dengan technical analysis lain. Saya akan sambungkan dengan Fibonacci. Nope. Okay. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke. Biasanya untuk cari harga atau zone yang harga akan pusing balik. Oke, harga manakah dia akan pusing balik? Di sini harga mesti buat structure reverse. Oke, dia mesti sudah pusing. Lepas itu saya pakai technical Fibonacci. Dari sini swing low saya boleh pakai swing high untuk cari tahap-tahap yang saya rasa harga akan pusing balik. Tapi untuk contoh ini, untuk XAUUSD ini dalam time frame 4 jam, kita boleh nampak candlestick ini belum lengkap. Dia belum siap, harga masih bergerak. Jadi saya tidak boleh kira ini sebagai swing high. Saya tidak, untuk pakai Fibonacci ini saya mesti pakai swing low dan swing high. Tapi di sini saya tidak dapat swing high. Jadi susah untuk cari analisis untuk XAUUSD. Okay? That's right. That's right, Henny. The swing high has not really formed yet. Okay, because it is still moving. This is an incomplete move. Okay, ya, so untuk beginners di sini, sorry, hari ini saya memang tidak boleh dapat apa-apa setup, apa-apa entry, sebab structure atau struktur untuk XAUUSD ini belum lengkap. Oke, kadang-kadang memang begitu. Kalau dia tidak lengkap, saya memang tidak boleh dapat analisis. Jangan paksa. Oke, kalau kamu paksa, kamu like die, oke, kamu mesti juga mau masuk dengan entry buy ini. Akhirnya kamu ada peluang besar untuk hit stop loss, oke, dan kamu punya account pelangan akan menjadi kecil, will shrink. Oke, so untuk XAUUSD ini sebab dia punya structure belum lengkap, saya susah untuk mau cari entry buy untuk sini. Oke, kalau nanti kalau saya balik maybe 1 jam dari sekarang saya nampak harga sudah pusing, saya lebih senang untuk membuat analisis. Tapi sekarang ini harga belum lagi lengkap. Okay, but so the only thing that I will conclude is XAUUSD tidak apa. Kalau tidak ada setup, tidak ada analisis, tidak apa. Kamu boleh tulis kamu punya apa-apa data yang kamu sudah kumpul. Next time kamu balik tengok XAUUSD, kamu boleh pakai balik informasi yang kamu dapat sekarang. So, informasi yang pertama adalah harga bergerak dalam uptrend. Apa lagi informasi yang ada? Okay, that's it. That's it. The only information yang saya ada hari ini adalah harga tengah bergerak dengan uptrend. Maksudnya saya punya bias untuk XAUUSD adalah beli untuk masuk dengan entry buy.
Tapi sebab structure XAUUSD belum lengkap, saya susah mau cari dia punya entry yang exact. Okay, so minggu depan kita akan buat analisis, sesi live analysis. Maksudnya kita akan bersama-sama datang kepada TradingView untuk buat analisis, pakai technical analysis, dan harap-harap kita boleh cari apa-apa setup. Okay, hari ini kita tidak dapat setup sebab it's just not working out. Okay, jangan paksa. Okay, but what we know is XAUUSD tengah bergerak dengan uptrend dan kita mau masuk dengan entry buy. Buy di mana? Dia tidak clear. Okay, so jangan paksa. Okay, jangan paksa. Please, please jangan paksa. Your best bet is here lah, I think. 1860. Okay, 1860. Kalau dia betul-betul tarik balik di sini, betul-betul keluar reversal pattern candlestick, mungkin boleh consider masuk dengan entry buy, okay? Boleh consider masuk dengan entry buy. Tapi kalau dia tidak tarik balik sampai sini, tolong jangan masuk, okay? Tolong jangan masuk. This is the best analysis I can come up with now. Okay? What is my confidence level? Apakah saya punya confidence level untuk setup ini? Maybe 55%. Saya hanya 55% confident harga akan pusing dari sini. Okay? Kenapa? Sebab saya tidak ada Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci. Kalau saya ada tahap-tahap Fibonacci, saya punya confident level dia memang akan naik pada 7%, 70% atau 80%. Sebagai seorang trader, kamu hanya mau masuk trade atau setup yang dia punya probability tinggi. Oke, kalau probability-nya tidak tinggi jangan masuk ya. Kalau kamu masuk dengan probability yang rendah maksudnya is like gambling. Oke, macam berjudi ya. Jangan berjudi. Trading is not gambling. Trading is calculated risk. Okay? So, okay. That's all I have for you guys today. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan live analysis session. Kita akan cari setup bersama-sama. Terima kasih. Thank you Abdul, thank you Ahmad, thank you Chandra, Danny, Muhammad, Eri, Mika, Hian, Henny, Mahat, Martin, Radawi, Tatchoy, Joes, Jess, Zara. Terima kasih semua. Jumpa lagi minggu depan ya. Okay, thank you. Bye. Okay, thank you. Bye. Bye Danny. Thank you. Bye Martin.